Hai teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cara menghitung PBB dan juga PPN. Dan juga telah disertai beberapa contoh soal yang dapat kita kerjakan bersama. Untuk lebih lanjut, silakan simak video sampai akhir. Yuk kita mengenal terlebih dahulu apa itu PBB. PBB sendiri mempunyai singkatan sebagai pajak bumi dan bangunan. Jadi, yang dimaksud dengan PBB adalah pajak atau biaya yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang. Wah, ternyata cukup mudah dimengerti ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 langkah cara menghitung PBB. Terdapat 3 langkah menghitung PBB. Yang pertama, menghitung NJOP, kedua, menghitung NJOP-TKP, dan yang ketiga yaitu mengalihkan NJOP-KP dengan tarif PBB. Berikut adalah contoh soalnya. Tuan James mempunyai sebidang tanah seluas 100 meter persegi dan luas bangunannya 50 meter persegi dengan harga jual 10 juta per meter persegi dan 15 juta per meter persegi. Tuan James juga memiliki kebun sayur 40 meter persegi dengan harga jual 5 juta per meter persegi. Apabila ketentuan NJOP-TKP-nya adalah 24 juta, maka PBB terhutang Tuan James adalah... Langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita cari NJOP-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus luas objek pajak dikalikan dengan nilai jualnya. Nah, kita sudah ketahui luas objek pajaknya itu ada tanah berukuran 100 meter persegi, bangunan 50 meter persegi, dan yang terakhir yaitu ada kebun sayur dengan berukuran 40 meter persegi. Setelah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan luas objek pajaknya dengan nilai jualnya. Seperti contoh, tanah 100 meter dikalikan dengan harga jualnya yaitu 10 juta yang menghasilkan 1 M. Setelah dikalikan semua, kalian hanya perlu menjumlah hasil seluruh dari perhitungan luas objek pajak dengan nilai jualnya, sehingga menghasilkan 1M,950 juta. Berikutnya, kita akan mencari NJOP-TKP dengan rumus sebagai berikut. NJOP dikurangi dengan NJOP-TKP. Nah, kita ketahui nilai NJOP-TKP-nya adalah 24 juta. Maka hasil pengurangan dari NJOP dan NJOP-TKP adalah 1M,926 juta. Dan yang terakhir, kita akan mencari PBB dengan rumus NJOP-TKP dikalikan dengan 0,5%. Nah, 0,5% ini merupakan pajak dari PBB itu sendiri dan dikalikan yaitu 40%. Mengapa kita menggunakan 40%? Karena gitu ya, hasil dari NJOP-TKP-nya ini melebihi dari 1M. Berbeda jika kurang dari 1M, maka kita gunakan 20%. Nah, setelah kita hitung dan dikalikan gitu ya, maka hasil PBB-nya adalah 385.000. Jadi, Tuan James harus membayar PBB-nya dengan harga 385.000 setiap tahunnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai PPN. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang PPN, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih PPN itu? PPN memiliki kepanjangan, yaitu pajak pertambahan nilai, yang memiliki arti pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Lalu, berapa persen sih tarif PPN itu? Dalam Undang-Undang Nomor 7 2021, tarif PPN yang awalnya 10% naik menjadi 11% dan mulai berlaku dari tanggal 1 April 2022 hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menghitung PPN. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu tarif PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali harga produk barang atau jasa. Nah, di sini ada contoh soal nih.
Jen membeli makanan di restoran yang mana restoran tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Total harga makanan yang dibeli Jen sebesar 100.000. Maka PPN yang harus ditanggung adalah, cara penyelesaiannya yaitu 11% adalah tarif PPN dikali dengan harga makanan yang dibeli Jen. Tadi 100.000. Jadi hasilnya adalah 11.000. Maka total biaya yang harus dibayarkan Jen pada restoran tersebut sebesar total harga makanan yang dibeli Jen kan tadi 100.000 ditambah dengan total PPN-nya yaitu 11.000. Jadi total biaya semuanya yang harus dibayarkan Jen pada restoran tersebut sebesar 111.000. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara menghitung PBB dan juga PPN? Sekian ya video dari kami, semoga bermanfaat.